Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Bao Hancock dikenal sebagai wanita tercantik sekaligus ratu bajak laut dalam dunia One Piece. Ia juga dikenal memiliki sifat yang sombong serta angkuh kepada semua pria. Namun hal itu jelas tak berlaku untuk sang kapten dari bajak laut topi jerami, Monkey D. Luffy. Meskipun Luffy terlihat sangat bodoh, tetapi ia sangat dicintai oleh sang ratu bajak laut. Perjalanan kisah cinta mereka mungkin sedikit agak aneh, dikarenakan Hancock yang tampak mencintai kepolosan Luffy namun tak diimbangi oleh Luffy yang sering mengabaikannya sebagai seorang yang disukai. Terlebih lagi, Luffy hanya memandang Hancock sebagai teman yang membantunya dalam banyak hal. Lalu, bagaimanakah kisah romansa mereka berdua? Apakah akan berakhir bahagia seperti seri anime lainnya? Berikut Anime Zone akan membahasnya. Namun perlu diingat bahwa pembahasan ini berisi opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Pembahasan kita mulai ketika Oda Sensei mengatakan bahwa Luffy tertarik kepada ratu bajak laut Bao Hancock. Hanya saja, Luffy dikatakan seperti menyembunyikan perasaannya kepada Hancock. Luffy seperti merasa bahwa Hancock yang lebih tua darinya hanya cocok dengan kepribadian Luffy yang seperti ke anak-anak. Kemudian ada seorang penggemar yang bertanya kepada Oda Sensei di kolom SBS volume 53. Ia menyatakan bahwa Mero milik Hancock tidak berpengaruh kepada Luffy sama sekali, tetapi Luffy malah bereaksi kepada pukulan kebahagiaan Nami. Kenapa dia menanggapi tubuh telanjang Nami tapi tidak pada Hancock? Apakah tubuh Nami begitu luar biasa sehingga Luffy bereaksi demikian? Dengan menjawab pertanyaan ini, Oda seolah memberi isyarat kepada penggemar bahwa hubungan Luffy dan Hancock tidak hanya sekedar lelucon yang ia buat. Oda juga tidak perlu mengatakan bahwa Luffy yang lebih tertarik pada daging dibandingkan dengan wanita ternyata bisa tertarik pada Hancock. Namun tetap saja dia harus mengatakannya. Lalu sambil sedikit bercanda, Oda menjawab, "Saya punya banyak pertanyaan tentang ini. Apakah ini yang kalian perhatikan? Jangan hanya membaca manga sepanjang hari. Belajar lagi." Baik. Ya, saya katakan itu, tapi saya tidak melakukan hal lain selain menggambar manga. Saya memperhatikan ini ketika kami menggambarnya. Tetapi, ketika Luffy mimisan saat melihat tubuh Hancock, saya pikir kalian akan merasa bahwa itu bukan Luffy yang kalian kenal. Saya percaya bahwa Luffy bereaksi kepada tubuh Nami sebanyak 2 kali, dan saat itu terjadi, Usopp ada di sampingnya. Dengan kata lain, ketika Luffy sendirian, ia tidak akan bereaksi kepada seorang wanita, seperti ia melihat tubuh Hancock. Ia tertarik tetapi ia tidak terpengaruh oleh hal itu. Namun ketika ia bersama Usopp yang notabene memiliki usia yang sama, mereka seperti anak kecil yang berada dalam perjalanan ke sekolah. Sisi kekanakannya pun keluar dan pemicunya adalah Usopp. Kemudian dalam sebuah wawancara, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Oda Sensei tidak akan membiarkan para penggemar melihat kisah romantis dalam dunia One Piece. Pernyataan ini bisa saja keliru. Untuk itu mari kita perjelas tentang hal ini. Seseorang bertanya apakah tidak akan ada dalam kelompok Luffy yang jatuh cinta. Apakah tidak akan pernah ada kisah romantis di dalam kapal tersebut? Sanji tentu saja adalah pengecualian dalam hal ini. Aku hanya ingin tahu. Lalu ada yang menjawab, tentu saja yang mereka lakukan selama ini adalah kesetiakawanan dan cinta. Tentu saja dengan petualangan yang melandasinya. Bisa kita lihat dalam SBS volume 34. Disebutkan dalam sumber tanggal 21 Desember 2010, penulis membuat aturan untuk mencoba tidak menulis adegan cinta dalam dunia One Piece dan adegan kematian. Jadi Oda hanya mengatakan bahwa dia mencoba untuk tidak menulis adegan kematian. Tetapi Oda juga mengatakan bahwa dia juga mencoba untuk tidak menulis adegan cinta. Mari kita perhatikan kata-kata mencoba. Kita sudah melihat beberapa adegan kematian yang signifikan dalam dunia One Piece. Hal itu bisa juga berarti bahwa kemungkinan untuk ada adegan cinta juga sangat besar. Dari wawancara ini, beberapa orang mengatakan bahwa tidak ada kisah romantis dalam wawancara tersebut. Kemudian ada fakta lain yang cukup menarik di mana Oda bercanda bahwa ia akan menggantikan buah iblis Luffy Gomu Gomu no Mi dengan Mero no Mi. Secara kebetulan buah ini sejatinya dimiliki oleh Hancock.
Pertanyaan itu muncul dari seseorang. Ia mengatakan sekarang begitu banyak muncul buah iblis dalam serial ini. Apakah Anda pernah bertanya bahwa apakah ada buah iblis lain yang lebih baik dibandingkan dengan buah iblis Gomu Gomu no Mi? Lalu Oda menjawabnya seperti ini. Tidak, saya benar-benar tersiksa atas ini sebelum seri ini dimulai, tetapi tidak sama sekali sejak saat itu. Saya suka ide manusia karet. Ya, sebenarnya aku sudah memikirkan tentang ide untuk Ero no Mi atau buah cinta, mungkin sebanyak 13 kali sejak saat itu. Sumber SBS volume 35. Dari sini kita bisa sedikit berasumsi bahwa Luffy kemungkinan akan menikahi Hancock dalam masa depan, karena kaitannya dengan Oda Sensei yang mengatakan Luffy akan memiliki buah iblis Ero no Mi selain Gomu Gomu no Mi, walaupun dalam nada bercanda. Kemudian fakta yang lain adalah Oda merupakan penggemar berat mangaka Dragon Ball, yaitu Akira Toriyama, dan sepertinya ia sangat terinspirasi oleh banyak gagasannya. Hal itu diperjelas ketika karakter Cici dalam Dragon Ball yang merupakan pasangan dari Goku, penggambaran karakternya justru sangat mirip dengan Boa Hancock dalam serial One Piece. Mari kita bahas sedikit tentang ini. Yang pertama, Hancock tampak sangat melebih-lebihkan Luffy dibanding semua pria yang ada di dunia, dan apapun yang dilakukan Luffy terlihat istimewa di mata Hancock. Sama seperti Cici, kecenderungan awal Cici adalah dengan menganggap semua yang dilakukan Goku seolah-olah Goku sangat mencintainya. Misalnya ketika Goku menyentuhnya atau mengatakan sesuatu yang ia anggap sebagai tanda cinta. Begitu pula dengan Hancock, ia melakukan hal yang sama dengan Luffy. Kemudian keduanya juga mengatakan hal yang sama untuk saling bertemu lagi. Hancock pertama mengatakan mereka pasti akan bertemu lagi. Coba kita perhatikan di mana Luffy ingin melihat Hancock lagi, bukan dengan 1 atau 2 tanda seru, melainkan 3 tanda seru, di mana untuk menegaskan sekaligus memberi perhatian lebih pada kata-kata ini agar terlihat sangat penting. Kita bisa melihat itu pada anime episode 518. Lalu dalam Dragon Ball, Cici dan Goku sempat membuat lamaran pernikahan sebelum Goku meninggalkan Cici. Cici meminta Goku untuk menikah dengannya, namun Goku tidak menjawab karena ia tidak tahu apa artinya itu. Sama halnya dengan Hancock yang meminta Luffy untuk menikahinya, dan Luffy menolak menjawabnya, dan menjawab dengan "aku ingin bertemu denganmu lagi", seperti memberi harapan kepada Hancock. Lalu kemiripan yang lainnya adalah keduanya berasal dari keluarga yang dipandang tinggi atau semacam bangsawan. Untuk Cici, dia adalah anak dari perempuan koboi, sementara Hancock permaisuri suatu kerajaan. Keduanya memakai seragam bela diri dari Cina dan kelihatan hampir mirip. Kemudian Goldie Roger yang merupakan salah satu ikon dari cerita One Piece memiliki seorang istri dan juga anak. Ada juga Shanks yang konon kabarnya memiliki anak dari Makino. Hal itu mungkin ada sedikit kaitannya dengan kehidupan pribadi sang pengarang Eiichiro Oda. Dalam kehidupan pribadi Oda, pada tahun 2002 ia bertemu dengan Hideaki Inaba yang mengisi peran Nami dalam Shonen Jump Fiesta. Pada 2004 keduanya memutuskan menikah. Dalam hal ini memang ada kemungkinan bahwa Oda akan menulis cerita di mana Luffy akan menikahi Nami ataupun Hancock, yang jelas untuk mencerminkan kehidupan pribadinya dalam serial One Piece. Kemudian istri Oda juga mengenakan gaun yang sama seperti gaun pernikahan yang dikenakan Hancock dalam khayalannya. Setelah semua itu, Oda menuliskan dialog Hancock di mana cinta itu seperti badai bahkan untuk beberapa kali, dan itu tidak bisa dihentikan. Siapa lagi yang lebih cocok sebagai pasangan Raja Bajak Laut selain dari Ratu Bajak Laut itu sendiri? Jika Luffy memutuskan untuk menikah selain dengan Hancock, hal ini bisa dipastikan bahwa Hancock tak akan segan-segan untuk mengintimidasi bahkan membunuh siapapun wanita yang akan menjadi pasangan Luffy nantinya. Karena hal itu jelas dikatakan oleh Hancock bahwa ia akan membunuh siapa saja yang mencoba untuk menikahi dan menunjukkan cinta atau menyakiti Luffy. Kesimpulannya adalah, ya sudah jelas kalau ini kisah cinta yang aneh. Namun kesetiaan Hancock dan kepolosan Luffy sepertinya sangat cocok. Apalagi ada karakter lain yang sama polosnya seperti Luffy yang juga menikah dan memiliki anak, yaitu adalah karakter Goku dalam anime Dragon Ball. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang perjalanan kisah cinta Luffy dan Boa Hancock di One Piece. Namun perlu diingat, pembahasan ini hanyalah sebuah opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan.
Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.